Bupati Banyuasin Haji Asqalani bersama Dandim 0430 Banyuasin, Letkol Cizi Agus Suwanto Wakapolres Banyuasin, Kompol Malik Pahrin Husul Akib sambut kunjungan kerja Dandim 044 atau Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika SIP MSI MTR atau HAN bertempat di BPBD Kesbang Pol Banyuasin, Rabu 13 Juli 2022. Bupati Asqalani dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Banyuasin kepada Dandim 044 atau Gapo, kehadiran Dandim beserta rombongan di Bumi Dulang Setudung yang merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, Dandim 044 atau Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika SIP MSI MTR atau HAN menyatakan bahwa penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau Karhutu Bunla menjadi skala prioritas dan diperlukan sinergitas antara instansi dengan fokus membuat program terintegrasi menangani daerah yang berpotensi Karhutu belah akibat pembukaan lahan karena polemik antara masyarakat dan kalangan swasta. Untuk itu kita fokus terhadap daerah yang benar-benar perlu dilakukan penanganan. Dalam kunjungannya di Kabupaten Banyuasin kali ini, Dandim M. Naudi Nurdika bertujuan untuk meninjau kesiapan antisipasi status keadaan siaga darurat bencana asap akibat karhutlah di wilayah Sumbangsel tahun 2022. Penetapan status keadaan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2022. Pembentukan posko Satgas Siaga Darurat Bencana Asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan tahun 2022. Setiap posko ada 4 Pak. Ada 4. Kemudian posisi bisa mengoperasi dari. Ingat ke Pak Railiin. Tahu aku. Udah, mana lagi? Rambutan. Ini ada baju itu. Yang rambutan itu. Ini Pak, yang sering ini dimanfaatkan nih. Mudah-mudahan enggak ada tim. Raja Ada ke situ juga, Pak. Satu, terima kasih ya. Itu baca ngeri ke kambang ikan. Ada bambu. Yang pertama saya tadi ke Kodim dalam rangka memberikan pengarahan kepada internal anggota Kodim saya untuk memacu mereka lebih bekerja lebih keras lagi, lebih optimal lagi. Yang kedua, saya juga meninjau posko di BPBD Kabupaten Banyuasin dan nanti sekarang akan dilanjutkan ke posko lapangan dalam rangka kesiapan penanganan karhutla. Dari pantauan kita di lapangan tadi gimana? Ngecek alat tadi. Pantauan kita hari ini ya, contoh hari ini di Banyuasin itu ada 2 titik kejadian hotspot. Secara elektronik ya, dari 8 informasi dari 8 itu ada 2 titik di Banyuasin ini. Secara keseluruhan di Sumsel ada sekitar 19. Namun di lapangan juga belum tentu seperti itu. Oleh karenanya tadi disampaikan oleh Kepala Laksana BPBD, memang realnya itu harus kita tinjau baik di udara maupun di lapangan langsung. Tapi sejauh ini saya lihat, saya pantau, saya sebagai Dandim Satops dan Satgas Operasi memantau di Banyuasin ini, alhamdulillah penanganannya cukup baik. Dan kita lihat juga tadi poskonya sudah siap, personelnya juga satgasnya sudah siap. Artinya Banyuasin sudah siap untuk sudah siap. Saya nilai sudah siap dan saya optimis. Mudah-mudahan kita bisa bekerja bersama untuk mengatasi atau menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Namun memang tetap kita harus berdoa karena apapun ceritanya, kalau cuaca panas kemudian kering itu potensi sekali untuk kebakaran. Himbauan dan harapannya? Harapannya seperti yang sudah jangan buka lahan dengan bakar, jangan membakar lagi. Solusinya sudah banyak sebenarnya, baik dengan membuka lahan dengan menggunakan alat pertanian, kemudian
mungkin dengan tahapan-tahapan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Menerima kunjungan kerja dan Satgas Karhutla dari Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Pak Danrem 044 Gapo, dan langsung dipimpin oleh Brigjen Auli dan rombongan dari provinsi. Dan tentunya kegiatan ini sangat positif bagi Kabupaten Banyuasin, menambah semangat kita untuk menambah kesiapan kita dalam hal Karhutla di Kabupaten Banyuasin. Seperti yang disampaikan oleh Brigjen Auli dan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kita Kabupaten Banyuasin siap untuk menghadapi bencana Karhutla ini. Sebab itu tentunya pada saat ini memang kita sudah menyiapkan, ada yang namanya desa siaga dan juga ada desa kita api, dan ini sudah terbentuk, ada 37 desa yang sudah kita bentuk. Dan artinya apa? Artinya kita harus bersinergi, berkolaborasi dari TNI, Polri, dan juga dari pemerintah kabupaten, dan yang paling penting keikutsertaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam hal ini. Karena alhamdulillah sekarang kita diuntungkan dengan curah hujan yang masih sangat tinggi di Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah kehadiran beliau Pak Dansat Selatan Kabupaten Banyuasin untuk kita lebih waspada lagi, lebih semangat lagi untuk menjaga, mengantisipasi terjadinya Karhutla di Kabupaten Banyuasin. Himbauan masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat sama seperti apa yang disampaikan Pak Danrem tadi, jangan membakar hutan, mengolah lahan dengan membakar hutan yang menjadi kebiasaan selama ini, dan kita harus tetap waspada, hati-hati di desa kita masing-masing, di perkebunan kita masing-masing juga, ya perkebunan kita libatkan di penanggulangan masalah. Kecamatan yang rawan ini? Sebenarnya ada beberapa kecamatan seperti di Rambutan, Pulau Rimau, Kalilir, dan juga di daerah Muara Telang, juga, dan ada beberapa wilayah juga yang masih banyak terlindungnya seperti di Susang, dan tentunya inilah harus dilakukan secara bersama-sama. Setelah melakukan peninjauan kesiapan peralatan Karhutbunla di BPBD Banyuasin, Danrem 044 atau Gapo beserta rombongan akan berangkat meninjau lokasi Karhutla atau posko lapangan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Banyuasin TV melaporkan.